Center of Economic and Law Studies atau CELIOS memberi rapor merah kepada sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih dalam evaluasi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam studi bertajuk, Rapor 100 Hari Prabowo Gibran, CELIOS menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Studi tersebut menjaring respons dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda termasuk desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Secara keseluruhan, kinerja Kabinet Prabowo Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan, demikian tertulis dalam studi CELIOS, menjelang 100 hari pertama kerja Prabowo Gibran. Menteri yang dinilai berkinerja terburuk adalah Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia masuk 5 besar kategori menteri yang perlu di-reshuffle dan kategori menteri, kepala lembaga yang tak terlihat bekerja. Skor terendah dalam evaluasi diraih Natalius Pigai dengan nilai mendekati minus 150. Skor itu mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan. Di sektor ekonomi, Budi Aris Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor minus 39. Kinerja Menteri Koperasi itu belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Budi Ari memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Menteri lain yang turut mendapat sorotan adalah Zulkifli Hasan dengan nilai rapor minus 16. Kemudian Budiman Sujatmiko memiliki skor 11 dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Mulia Mandarmansyah Haddad dengan skor minus 5. Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup pun menjadi perhatian serius. Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan mendapat rapor terburuk dengan skor minus 45. Kebijakan Raja Juli dinilai problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batubara. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat rapor minus 25. Menteri Investasi itu dinilai gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Juga rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batubara yang hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik mendapat skor 6. Skor ini relatif lebih baik dibanding dua koleganya di sektor ini. CELIOS menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo. Perombakan kabinet dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerintahan mampu menjawab tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup dengan lebih efektif.